Padahal as-sholatu tanha anil fasya'i wal munkar, ya kan. Sudah sholat tapi juga masih fasya dan munkar. Problemnya di mana? Terus andai kata kemudian Gusti Allah nih, mirsani nih, ya, ada orang nggak pernah sholat tapi dia bisa mempraktekkan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan itu dan sebaliknya mungkin, itu ndak mungkin. Yang ada hanya talbis itu ngento-ngentone kemiripan, karena untuk kita didu oleh jin setan menungso itu dalam cara berpikir. Maka pola pikir ini paling fit. Dalu ganggu panjenengan nggih, wajib. Bon semerap nami kula ta. Oh nggih, sampun. Terus antum mang napa panggilane? Kula Hendra. Pak Hendra. Nggih. Jengen gaul itu. Oh, zaman bawah ya toh. Luar biasa. Jadi gini, Mbak Ajib, kita datang ke sini ingin menularkan pengalaman-pengalaman terbaik di kehidupannya Mbak Haji Masing-masing. Masing-masing, supaya kemudian bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Nah, kira-kira monggo dinasihati dulur-dulur sedaya niki, kira-kira menjalani hidup yang terbaik di era seperti saat ini itu harus bagaimana, termasuk mungkin barangkali yang penting untuk kita dengar adalah perjalanan lelakunya panjenengan dulu. Nah, dicuplik ya. Monggo Haji. Ya nek napa niku memulai diri kuwi sebenarnya radi terlalu rendah. Tapi bisa kan, nggak apa-apa kan? Okay. Jadi mula-mula untuk bagaimana hanya untuk supaya diri kita itu bisa lepas belenggu, apalagi kata-kata sing iki kok apa ya masih terbawa pada diri, rahasia diri kita termasuk jiwa kita itu terus didik-didik ono kekurangan dongone orang tua kita, didik-didik ono kekurangan karena kita fakir, kita ini, kita itu, bahkan sudah dewasa masih hatinya masih ono unek-uneke kepada wong tua loro, wong tuaku itu lho nggak raya aku ini ndak boleh, harus hilang, harus lepas semuanya. Kita harus terima kasih, harus cepat nang menuju kepada apa sih titik sing gare kabeh niki bisa menuju bangunan kepositifan sing dimana manusia niku sebenarnya niku lebih daripada apa perkataan khalifah. Manusia itu lebih ada perkataan sing sangat tinggi namanya khalifah, yaitu suatu khalifah itu warna dimana warna sing dengan apa saja terserah umat yang berupa manusia itu. Maka dengan demikian awal-awal ya untuk bagaimana kita itu sampainya diri kita bukan terkontaminasi terus, bahkan terbawa terus arus jiwa kita itu karena memang kita harus pertama lepas, kita harus sayang dan terima kasih, bisa mengambil sampai bisa terima kasih pada dua orang tua, Bapak dan Ibu ya, kunci pertama hidup kunci itu pada ya akhirnya. Dan itu tidak bisa begitu saja. Walaupun retorikanya baik, tapi belum tentu sudah jiwanya sudah mampu mengambil untuk kepositifan itu. Nah, jadi prinsipnya membuat perasaan kedua orang tua kita itu benar-benar lega dan sangat bahagia melahirkan kita, gitu ya Mbak Cid? Nggak harus, karena itu sesuatu yang memang nanti itu bisa terjadi dan tidak. Tapi yang paling utama yang tidak boleh tidak, dasar diri kita masing-masing sampainya jiwa kita betul-betul ridho, lego adanya kedua orang tua itu dan terima kasih. Nah, batas terima kasih seberapa kita itu mengambil hatinya untuk hatinya itu lela dengan kita, termasuk sedikit apapun saja sebagai rasa terima kasih pada orang tua, manakala kita diberikan nikmat, diberikan apa saja, termasuk kalau bertemu berkata tutur yang sifatnya bagaimana kita di bawah beliau, semuanya ndak boleh sampai kita itu ndekte atau mengutarakan kata-kata ada rasa salah. Walaupun salah tetap tidak itu yang kita
tapi kita terima kasih, kita harus dibawa betul. Itu cara pertama. Oke. Dan kelanjutan itu memang perlu kita itu apa ya, di mana kehidupan itu tidak bisa kita itu harus bersikap apa itu sing penting jangan. Sing penting aku wis ngene, sepenting aku ya wis belajar, sing penting aku wis nunggone kanca-kancaku, enggak ngono. Tapi lebih kepada ada apa saja dari pola pikir manusia, bagaimana kita itu juga punya pikir yang pikir itu tidak dipola dengan cara pikir polanya orang lain, tapi kita harus bisa menyerap, itu lebih baik. Artinya tidak sampai kita punya akal pola pikir itu selalu ada apa ya, tubruan. Jangan, tapi lebih apa, mengambil, merespon. Sebab tanpa begitu kita akan tidak kenal diri kita juga, karena terdindingnya dengan ego itu apapun saja yang kita itu tidak enak. Maka kalau kita itu merasakan nggak enak, kemudian kita bisa tetap merespon sebatas apa yang kita ambil, kemudian kita juga ada batas, jangan sampai kita memperbanyak mikirno sesuatu itu atau seseorang, tapi harus kita yang bisa cepat untuk mengambil pelajaran. Terus Ya. ngapunten Mbak Haji, parameternya orang bisa mengenal diri itu kira-kira apa? Dari sekian apa saja ya menurut dirinya masing-masing itu, mulai dengan karena dirinya itu ya, contohnya yang paling menonjol umpamanya ada emosional, umpamanya ya, dari emosional itu memang kudu dikaji sampai tidak emosional. Dari lemah itu sampai onone semangat. Dari semangat hati-hati, jangan sampai terlalu nobonku, apalagi berpikir sing panjang-panjang. Itu nanti akan lebih membawai pada dasar-dasar cara kita akan bisa menjadi orang-orang yang di samping hatinya bagus, akan menambah pertolongan Allah, dan dengan bimbingan jiwanya itu akan disertai daya. Itu kalau memang kita itu selalu juga jangan sampai dipolno, opo wae gak oleh dipolno, opo wae sekedar, tapi ojo sampai terlalu rendah, kurang respon yo gak bagus, terlalu ngerespon yo gak bagus. Nah, nanti dari sekian apa saja sing kira-kira kita itu dalam proses perjalanan hidup itu terus mulai jiwa kita itu mulai ada mudah untuk menangkap, maka cara berpikir kita juga akan mudah untuk mengendalikan. Manakala ada pikir atau jiwa kita napa niku ada arus, entah itu ham-ham itu sesuatu sing dimana nggarai resah cepet iku kok ndak dadi mel, dadi kecenderungan iku nanti sujud rukukno salat iku. Jangan sholat begitu saja tapi tidak membawa apa yang disujudkan, dicondongkan kepada Tuhan kita yang kita bawa itu. Dan itu nanti lebih kuat untuk cepat memahami Islam, karena Islam itu pada prinsipnya adalah sirine hati kita sendiri. Ketika kita sudah memulai bisa merasakan dalam kata-kata kita, dalam pola pikir kita, dalam pembicaraan kita, dalam ibadah kita, maka rasa hati kita itu yang akan bisa mengelola. Jadi tidak harus terlalu banyak-banyak atau berpikir tinggi-tinggi atau harus lemah, tidak. Tapi bagaimana kestabilan itu saja dulu yang paling penting. Saya sedikit merespon ge. Iku apa? Yang dimaksud yang dimaksud dengan celakalah orang-orang yang sholat. Iya. Itu maksudnya orang yang celaka itu yang bagaimana? Jadi bab itu memang fan, namanya ilmu fan ya, dalam sudut napa niku bentuk fan kus
siji ini bahasan yang harus merujuk pada satu makalah ini. Jadi tentang sholat ini memang tentang besar. Pada akhirnya kan seluruh ibadah kita kan dijagai untuk sholat. Maka waktu dimana sholat itu manakala dikerjakan, iki kok dadane gak merubah jiwa kita, pikiran kita, pola pikir kita, termasuk napa niku etika estetika nanti itu kan dari napa niku dari apa ya, dari napa benarnya sholat itu toh yang akan napa niku membawai diri kita. Maka sholat yang dikatakan sholat yang akan hanya menjadi lebih celaka daripada wong sing gak sholat, karena memang itu wilayah pokok. Kita menjadi anak seorang gubernur, termasuk pamane kumbo ya apa wae, tapi engko selain daripada anak gubernur, sementara anak itu pun harus ada koridor. Nah sing sakliyane kan bebas toh. Apa saja sudah iku maklum, karena salah hanya ukuran salah. Tapi nek wong nduk dadi anak gubernur, nah dalam arti umpamane ya contohnya langsung wae nduk Islam. Nah Islam kan sudah kita akui tanpa disadari, itu sudah masuk pada ranah koridore dadi umat Rasulullah. Ya wis terus rujukane ya balike ten ngene napa niku fi rasul uswah. Jadi ada apa uswah itu Contoh. ya contoh atau ukuran yang harus cara merujuknya diri kita. Jadi intinya kan gini, sholat itu nek wong-wong kok tambah menjadikan celaka, itu manakala tidak menjadikan rubahnya jiwanya dan pikirannya. Yes, untuk masalah ucapan atau perbuatan itu kan arahnya sama saja Iya. dari lingkup besarnya begitu. Jadi ini kita berbicara kenyataan Ya globalnya kehidupan begitu. sehari-hari nggih. Jadi andai kata nih, ini ada orang sholat, ya kan rutin 5 waktu, masih ditambahi dengan duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, Ikut dunongin ya cek adem. dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak berimplikasi positif terhadap perilakunya dia sehari-hari. Pertanyaan sholat yang gimana itu? Nah, padahal as-sholatu tanha anil fasya'i wal munkar, ya kan. Sudah sholat tapi juga masih fasya dan munkar. Problemnya di mana? Terus andai kata kemudian Gusti Allah ini mirsani nih ya, ada orang nggak pernah sholat tapi dia bisa mempraktekkan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Dan itu dan ndak sebaliknya. mungkin, itu ndak mungkin. Yang ada hanya talbis itu ngento-ngentoni kemiripan. Karena untuk kita didu oleh jin setan menungso itu dalam cara berpikir. Maka pola pikir ini paling fitrah itu hanya mengikuti. Nah, ukurannya ini. Jadi pertama, apa yang dibahas tadi? Kok wong sing sholat tapi kok gak bisa menjadikan sholat itu merubah dirinya. Itu fungsinya begini. Contohnya yang paling bisa ditangkap adalah manakala kita itu ada sesuatu keegoan pada satu dengan yang lain. Kok dengan ego itu kok gak gelem ngakoni? Tahu aku kok ego iki apa? Iki sholatnya sing karena tetap ego iku mang. Dia sholatnya dengan ego itu sebenarnya. Dan tidak mungkin bisa merubah. Yang sholatnya tidak bisa merubah itu bukan sholatnya, tapi dirinya sendiri yang tidak mau. Itulah referensi ini mengapa ibadah niku sifatnya niku sangat sentral, yaitu hanya menuju kepada Tuhan. Karena memang tidak bisa ditipu. Nah manipulasi zat-zat sifat ham niku hawa sing dia tidak mengenali dirinya, bahwa berkata sing aslinya konco tersinggung atau nggak etis atau memang tidak sungguh manakala saatnya harus sungguh, itu dia ndak tahu. Maka ini sebenarnya masih dalam koridor ndak benar jiwanya. Kemudian sholat dalam kondisi itu sebenarnya sholatnya ndak mampu, dan sebenarnya jiwanya sendiri yang ndak mau. Nah artinya berarti sholat itu sudah harus imannya ditata. Yaitu kita harus tahu manakala hati kita itu ada perkataan atau niat yang tidak baik, itu harus cepat nanti akon. Ini kok terus jeladra kebengkongan arah sehingga
napa niku enggak ada lariannya pada Islam itu, apapun saja ibadahnya sia-sia. Dan itu hanya masuk kepada napa niku kelas sing sifatnya niku gampangane meningkatkan kualitas, meningkatkan napa niku rahasia dirinya, bukan zahirnya. Nek zahir sudah masuk pada logika akal itu sendiri sudah cukup sebenarnya. Tapi biasa mengakui dan tidaknya terserah sholatnya. Tapi kalau secara hakikat nih, kan jelas itu ada Enggak, ini saya aranane tak mateng nom nisan. Mengapa sholat itu tidak bisa merubah? Intinya ini loh, intisari. Manakala habis kebiasaan bohong, kok tetap bohong walaupun toh sholatnya tambah gedu, tetap tidak bisa merubah diri kita sama sekali. Benar. Iya. Jadi sholat itu betul-betul nikapane khusyuk. Khusyuk itu rasa mati, rasa yakin. Itu yang perlu ditulis. Khusyuk itu rasa mati, rasa yakin. Orang gendoyo sing gawa macem-macem doa atine nanggone sholate. Gelem ngendek. Di situ yang akan bisa menghentikan dan merubah dirinya untuk bersikap takut. Banyak sekali diriku sing gak bener iki, gak jujur iki dengan Tuhanku. Iman itu jujur sebenarnya.